Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000 ya. Kali ini saya akan membuat sebuah sistem penyiraman otomatis yang nantinya akan saya gunakan untuk menyiram tanaman atau taman di depan rumah kita. Jadi sistem penyiramannya itu dalam bentuk kabut ya, atau misting, karena menggunakan tekanan tinggi, menggunakan dinamo sprayer seperti ini, dinamo DC. Oke, alat apa saja yang digunakan? Alat yang digunakan oleh saya ini alat-alat yang sederhana ya, dan sebagian ini sudah tidak terpakai, seperti yang pertama ini jam dinding. Nah, jam dinding ini saya gunakan sebagai acuan untuk menyalakan pompa DC-nya, sprayer tekanan tinggi. Itu akan saya set, akan saya buat menyala di setiap 1 jam sekali ya, dengan lama nyalanya itu sekitar 3 menitan atau 4 menit lah. Sebenarnya bisa kita atur, bisa setiap 1 menit sekali, atau bisa nyala setiap 1 jam sekali, atau setiap 12 jam sekali. Jadi tanpa penyetingan ya. Jadi seumur hidup, selama di belakangnya ini masih ada baterainya, masih ada setrumnya, maka dia akan tetap akan menyala sesuai dengan pemasangan yang kita rakit dari awal. Nah, ini jam dinding bekas. Alat selanjutnya yang digunakan adalah sebuah sensor logam seperti ini dari merek Rocco SN04N. Ini bekerja di tegangan DC 10-30 volt. Kemudian saya menggunakan modul relay jenis low level trigger. Ini 5 volt DC ya, seharusnya menggunakan 12 volt DC. Itu lebih baik karena sistemnya ini semua akan bekerja di 12 volt DC. Tapi karena saya punya hanya ini yang 5 volt DC, maka saya beri IC regulator untuk menurunkan tegangannya seperti ini. IC regulator 7805. Nanti keluarnya jadi 5 volt sehingga ini bisa difungsikan. Kemudian saya menggunakan sebuah modul step down DC. Step down DC 4005 XL 4005 seperti ini. Ini bisa sampai 5 ampere ya. Kenapa saya menggunakan step down DC? Karena saya menggunakan charger bekas laptop ya. Ini sebagai adaptornya. Seharusnya menggunakan yang 12 volt karena saya hanya punya bekas laptop seperti ini. Ini kan tegangannya sekitar 19 volt ya, 4 ampere. Tapi masih bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan menggunakan adaptor bekas laptop, kita harus turunkan tegangannya dengan menggunakan modul step down DC seperti ini. Selanjutnya yang saya gunakan adalah ini, pompa air DC tekanan tinggi 12 volt 5 ampere seperti ini. Kemudian ini, kalau ini bebas lah, terserah. Ini nozzle-nya, nozzle sprayer bekas mesin semprot pertanian seperti ini. Kalau nozzle itu banyak ya, kalian pilih saja di online, itu banyak sekali nozzle. Oke, bagaimana cara merakitnya? Kita simak saja video ini sampai selesai. Yuk. Oke, pertama kita bongkar dulu jam dinding ini agar memudahkan dalam proses pemasangan rangkaiannya ya. Selanjutnya ini saya lubangi untuk jalur kabel dan juga untuk menempatkan soket jack female DC dari kabel adaptornya biar nanti bisa dilepas pasang. Ini saya pasang, saya solder untuk jalur input power supply dari adaptornya ya, seperti ini. Agar kuat sebenarnya bisa kita kasih lem ya. Kemudian dari jalur adaptor kita hubungkan langsung ke modul step down DC, solder ke yang bertuliskan in ya, yang artinya itu jalur input. Ingat juga karena ini DC, jadi jalur positif harus dihubungkan ke positif dan yang negatif harus dihubungkan ke yang negatif, tidak boleh terbalik. Kalau kalian punya adaptor 12 volt DC misalnya 3-5 ampere ya, tidak usah pakai modul step down seperti ini ya, langsung saja juga bisa. Ini karena saya pakai adaptor laptop jadi ya wajib diturunkan dulu tegangannya guys.
Oke, ini indikator step down-nya sudah aktif, nyala warna merah ya. Setelah terpasang seperti ini, kita harus pastikan dulu tegangan dari adaptor atau charger laptop yang 19 volt itu sudah benar-benar diturunkan ke 12 volt apa belum. Jika belum tepat di 12 volt DC, bisa kita atur dengan memutar trim pot di bagian atas modulnya ini ya. Selanjutnya kita pasang sensor logamnya. Ini ada 3 jalur kabel, yang biru sebagai input negatif atau ground, coklat sebagai VCC atau input positif, dan kabel yang hitam ini sebagai trigger ya, pemicu atau pemberi perintah ke relay nantinya. Jadi kalau sensor metal ini mendeteksi logam, kabel warna hitam ini akan mengeluarkan tegangan sekitar 11 volt. Nah, tegangan itulah yang akan memicu saklar relay agar dapat bekerja. Nah, kabel hitam dari sensor logam ini nantinya akan dihubungkan ke bagian pin yang bertuliskan in ya, dari modul relaynya. Sekarang kita pasang IC regulator 7805-nya. Fungsinya ini sebagai penurun tegangan tetap ya di 5 volt DC dengan ampere yang kecil di bawah 1 ampere. IC ini punya 3 kaki. Kaki yang pertama sebagai input positif yang akan diturunkan tegangannya. Kaki yang kedua ini sebagai ground atau negatif. Dan kaki yang ketiga ini sebagai outnya, out tegangan 5 volt DC. Output tegangan 5 volt DC nya ini nanti akan saya gunakan untuk memberi asupan makan ke modul relaynya ya. Karena relaynya 5 volt, jadi ya harus pakai IC regulator ini. Kalau kita punya relay yang 12 volt ya kita nggak perlu IC ini guys. Lalu bagaimana kalau seandainya kita gunakan relay yang biasa ya, yang gelondongan nggak pakai modul? Bagaimana itu, bisa nggak kira-kira? Ya coba aja guys, kemungkinan ya bisa lah. Ini kabelnya udah saya modif racing seperti ini ya, maksudnya biar cepet masangnya gitu guys. Kasihan biar kalian nontonnya itu nggak terlalu lama, karena ini bisa jadi durasinya akan panjang. Oke, sekarang tinggal kita pasang modul relaynya. Saya akan hubungkan kabel positif 5 volt DC dari IC 7805 menuju ke pin VCC relay. Saya akan hubungkan kabel warna biru sebagai negatif atau ground ya, dari output step down DC XL4005 menuju pin ground di relay. Selanjutnya kabel warna hitam ini sebagai trigger ya, dari sensor logam saya akan hubungkan ke pin in di relay seperti ini. Ini saya akan rapikan dulu kabelnya. Saya hubungkan kabel merah positif dari step down DC menuju saklar relay di jalur COM ya, yang di tengah ini. Kemudian saya hubungkan kabel ke jalur NO dari saklar relay ini ya, menuju dinamo pompa DC nantinya. Saya ambil kabel warna hitam roleng seperti ini untuk jalur negatif ya, pompa DC-nya. Saya hubungkan langsung ke out negatif dari step down DC seperti ini. Sekarang kita tes. Oke, ini sensor berfungsi dengan baik ya guys. Jadi setiap ada logam dia akan mengaktifkan saklarnya secara otomatis, tag gitu. Jadi dinamonya juga nanti akan ikut menyala. Agar sensitif, saya kasih aluminium foil di bagian jarum jamnya seperti ini. Semakin besar ukuran aluminium tentunya akan semakin lama juga ya, nanti pompa DC-nya itu akan menyala. Tinggal diatur saja sesuai selera. Kalau mau menyala setiap detik ya tinggal kita pakai jarum penunjuk detik. Kalau mau setiap 12 jam sekali nyala, tinggal kita pakai jarum penunjuk jamnya ya guys. Untuk menghubungkan ke dinamo DC-nya saya pakai blok krustin seperti ini. Oke, ini berfungsi dengan baik ya pompa DC-nya. Sekarang tinggal kita pasang kembali cover jam dindingnya ini guys. Oke guys, seperti inilah penampakannya. Ini saya masih coba dulu ya, apakah alatnya ini layak jalan apa enggak ini. Nah, nanti ketika sudah dipasang secara permanen, ini bagian selang inlet ke pompa DC-nya itu harus terisi air dulu ya. Jadi tidak boleh ada gelembung udara di dalamnya, karena dia nggak bisa nyedot air, hanya bisa mendorong aja. Tapi kalau sudah berisi air seperti ini, dia akan bisa narik secara otomatis guys. Di sini saya coba dulu dengan menggunakan nozzle sprayer seperti ini, tapi rencananya nanti akan saya ganti dengan 10 nozzle kecil ya, yang akan saya pasang dengan selang yang panjang agar nanti jangkauannya itu lebih merata kemana-mana.
Selanjutnya untuk power supply-nya ini pakai adaptor laptop ya. Sudah saya hubungkan ke stop kontak PLN seperti ini. Oke guys, tinggal kita tunggu sebentar lagi ini akan menyala. Nah, ini otomatis menyala ya guys. Jadi setiap kali jarum itu melewati sensor pasti dia akan nyala. Nah, yang saya rakit ini akan menyala sekitar 3 menitan lebih ya. Dan nanti akan mati secara otomatis. Sehingga enak ya bagi para penghobi tanaman, nanti media tanamnya itu akan selalu lembab tanpa ribet menyalakan dan mematikan lagi. Tinggal masukkan saja nanti selang inletnya itu ke box yang besar, sudah selesai, aman terkendali guys. Sebenarnya alat yang sudah jadi pabrikan itu sebenarnya banyak ya untuk saklar otomatis seperti ini. Cuma ini saya hanya berkreasi saja guys, memanfaatkan alat yang ada di rumah daripada nggak kepake ya lebih baik digunakan. Kalau soal semburan ini tergantung dari pompa DC-nya juga guys. Kalau pakai yang besar tentunya airnya juga semburannya akan lebih jos. Tapi ya resikonya wattnya juga akan lebih besar tentunya. Yang saya pakai ini adalah dinamo DC high pressure 12 volt 5 ampere, jadi sekitar 60 watt lah. Tapi itu juga bisa jadi nggak real karena kadang tulisannya doang guys. Oke, begitu saja berbagi dari saya channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya di like, di share, di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.